Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Forum Pembebasan Islam atau FPI minta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait dengan Rizik Syihab. Jadi sumber saya dari YouTube. Forum Pembebasan Islam minta Presiden Joko Widodo agar turun tangan untuk mengeluarkan Rizik Syihab dari tahanan. Karena menurut mereka Rizik Syihab ini tidak ada melakukan kesalahan. Dan dia sebagai tokoh masyarakat. Dan tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama maupun hukum. Itulah pandangan mereka. Sehingga Forum Pembebasan Islam ini minta kepada Presiden Joko Widodo agar turun tangan agar Rizik Syihab tersebut tidak ditahan. Permintaan Forum Pembebasan Islam ini atau PI ini tidak diterima Presiden Joko Widodo. Permintaan Forum Pembebasan Islam ditolak Presiden Joko Widodo dengan alasan: satu, masalah Rizik Syihab adalah masalah hukum dan ini sedang ditangani polisi dan polisi meningkatkan permasalahan Rizik Syihab sudah menjadi tersangka dan polisi ini sifatnya menangani perkara, sifatnya independen dan siap presiden pun tidak boleh ikut campur menangani masalah tersebut karena polisi ini sifatnya independen. Dalam penegakan hukum di Indonesia ini adalah penegak hukum itulah independen, tidak boleh dicampuri oleh presiden siapapun. Sehingga di sini presiden tidak punya kewenangan untuk mencampuri masalah Rizik Syihab ini. Karena masalah Rizik Syihab ini sudah masuk ranah hukum. Sehingga yang berwenang di sana adalah hakim, polisi. Nanti kalau dilimpahkan kejaksaan, yang berwenang adalah kejaksaan. Kalau nanti sudah dilimpahkan ke pengadilan, hakimlah yang berwenang untuk menjatuhkan putusan tersebut. Sehingga masing-masing punya kewenangan yang sifatnya independen. Siapapun tidak boleh campur tangan dalam penanganan perkara tersebut, termasuk daripada presiden sendiri. Tidak boleh campur tangan. Itu hanya kewenangan daripada kepolisian. Saat sekarang ini masih kewenangan kepolisian. Juga negara Indonesia kan berdasarkan negara presidensi berdasarkan kepresidensil. Jadi mana dalam pemerintahan presidensil ini ada pembagian 3 kekuasaan di sana yang disebut trias politika. Trias politika yang membagi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif. Ini pertama kekuasaan eksekutif, yaitu ini tugas ini ada dipimpin oleh presiden yang sifatnya dia melaksanakan semua tugas-tugas pemerintahan tersebut sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh negara. Jadi semua pejabat-pejabat negara itu ada termasuk menteri-menteri ke bawah, semua bawahan daripada presiden sebagai pelaksana jabatan eksekutif itu namanya. Kedua, jabatan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan DPR ini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai wakil rakyat, di mana DPR ini mempunyai 3 kewenangan, yaitu untuk membuat undang-undang. Tugasnya ada 3, membuat undang-undang, yang merencanakan anggaran negara, dan mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan. Jadi ada 3 kewenangan daripada DPR tersebut, dan ini tidak boleh dicampuri presiden ini. Baru kekuasaan ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan penegak hukum. Dalam hal ini polisi, jaksa, hakim. Jadi kalau polisi nanti sudah memeriksa perkara, setelah diselesaikan dan disampaikan kepada kejaksaan, menjadi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Kemudian setelah perkara disampaikan ke pengadilan, lalu hakim nanti diproses di muka pengadilan dan hakim nanti memeriksa semua perkara tersebut. Apabila nanti hakim akan menjatuhkan hukuman itu sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut. Ini yang sebutnya. Jadi di sini ada juga pengacara. Pengacara itu juga nanti akan membela terdakwa di persidangan sesuai dengan kewenangannya. Di samping setelah hakim nanti menjatuhkan putusan itu sesuai dengan hukumannya, maka nanti akan dilaksanakan
di lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan putusan hakim tersebut. Jadi masing-masing punya kewenangan, baik polisi, jaksa, daripada dan hakim, dan semua pengacara, dan semua mereka independen, tidak boleh dicampuri oleh siapapun kalau mereka menangani masalah tersebut. Jadi saya lihat itulah, jadi itu berdasarkan pembagian 3 kekuasaan tersebut berdiri sendiri, masing-masing kewenangan yang berbeda satu sama lain dan tidak boleh mencampurinya. Jadi berdasarkan hal tersebut, Forum Pembebasan Islam minta Presiden turun tangan atas perkara Rizik Syihab tersebut, sama juga itu menjerumuskan Presiden untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang sifatnya diktator, sehingga nanti semua kalau sudah minta Presiden, nanti dia minta Presiden supaya mencampuri urusan masalah penanganan perkara tersebut. Ini bertentangan dengan aturan hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Jadi saya bilang, jadi Forum Pembebasan Islam ini tidak tepat minta Presiden turun tangan dalam kaitannya dengan supaya Rizik Syihab dikeluarkan dari tahanan. Sekian dan terima kasih.